Pelajar, silakan dipandu untuk berdoa. Bulan. Sebelum belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya, selawat. Silakan dipandu sama si Ina. Mari teman-teman kita bersalawat bersama untuk menambah rasa syukur kita. Saya awali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubassiruna biha wa alana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubassiruna biha wa alana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat Allah. Amin. Selanjutnya doa sebelum ya. Alvina, Hadir Bu. Ayu, Hadir Bu. Fitri, Hadir Bu. Esti, Hadir Bu. Julia, Hadir Bu. Sri Utami. Apa yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua? Saya Bu. Silakan, Ina. Yaitu sikap patuh menghargai dan menghormati kedua orang tua Bu. Iya. Bagus. Ada lagi? Siapa? Silakan, Fitri. Bisa? Belum? Ya, silakan. Mematuhi perintah orang tua. Ya, mematuhi perintah orang tua. Ulang. Sama. Ulang Anjarwati. Satu mandi dan tidak membantah kedua orang tua Bu. Ya. Ya, bagus sekali. Ya. Kemudian, mengapa berbakti kepada orang tua itu sangat penting menurut Islam? Apa alasannya? Mengapa berbakti kepada orang tua sangat penting menurut Islam? Kenapa? Apa alasannya? Silakan. Karena orang tua lah yang melakukan kita, merawat kita. Ya, karena orang tua lah yang melahirkan kita, merawat kita, mendidik kita, ya. Bagus sekali, ya. Yang mana tujuan pembelajaran kita ya, pada hari ini
Kasih contoh perilaku berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah sikap hormat, patuh, penuh kasih sayang kepada ayah dan ibu, baik dalam ucapan maupun perbuatan, ya. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bolehkah kita mengucapkan kata atau suara tinggi kepada orang tua kita? Iya. Tidak nih? Iya. Tidak boleh ya? Kalau seandainya ada orang tua kita gitu, ini misalnya orang belikan ibu masak telur, nah kemudian dicoba kayak sedikit, mengatakan saya tidak mau, saya capek, pantaskah hal tersebut kita ucap suatu poin perintah yang sangat penting di dalam agama Islam. Islam memerintahkan kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, terdapat di dalam salah satu surat ya, dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 14. Silakan Bulan Anjawati dibaca. Surat Luqman ini yaitunya seorang anak yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan tempat yang mulia, yaitu di sisi Allah. Nah, kalian dibikin dalam bentuk kelompok, ya. Dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Kalian tugasnya kalian berdiskusi, ya. Berdiskusi dengan teman kelompok sebangku, yaitu tentang berbakti kepada orang tua, ya. Berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian dalam diskusi itu berbakti kepada orang tua, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian nanti dipaparkan ke depan hasil diskusinya, ya. Nah, mulai dari sekarang silakan, ya, kalian berdiskusi. Kasih kalian kesempatan bagus untuk 10 menit, silakan. berbakti kepada orang tua. Sebelumnya saya di sini kuliah sebagai moderator
satunya di sini seorang anak yang membantu membawakan belanjaannya. Nah, berbakti kepada orang tua ini adalah sikap hormat, patuh, dan menyayangi kedua orang tua. Sikap berbakti seperti tidak membantah segala perintahnya, karena jika kita selalu patuh adalah kunci kita untuk menjadi sukses. Jika orang tua menyuruh kita, janganlah berkata karena dapat melukai hati. Apalagi sampai berbicara dengan nada yang tinggi kepada orang tua. Ingatlah selalu memperjuangkan untuk masa depan kita yang selalu berusahakan tanpa lelah. Orang tualah yang telah mengandung kita, mendidik, merawat, hingga kita tumbuh menjadi anak yang baik. Contohnya, ketika orang tua kita sedang sakit, kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang, seperti orang tua merawat kita hingga saat ini. Contoh lainnya yaitu misal ketika kita baru saja pulang dari sekolah, ketika orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, kita tidak boleh berkata apalagi sampai berkata. kita sebagai seorang anak wajib membantu orang tua kita yang sudah membesarkan kita, merawat kita. Membantu ibu menyapu adalah salah satu contoh kita berbakti kepada orang tua kita. Tak hanya itu, salah satu contoh berbakti kepada orang
membantu mencuci piring atau membantu pekerjaan rumah lainnya. Membantu orang tua kita sangatlah mudah, tidak susah. Itu salah satu contoh berbakti kepada orang tua. Baiklah, itu tadi materi yang disampaikan oleh Hesti. Jika teman-teman ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Baiklah, kepada Anda saya silakan. Saya ulang Anda dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana sikap Anda apabila melihat seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua? Baiklah, Hesti akan menjawab pertanyaan dari Anda. Baiklah, jawabannya yaitu kita harus menasehatinya dan kita tidak boleh menirunya karena perbuatan tersebut tidak baik. Karena berbakti kepada orang tua itu sudah dianjurkan di Al-Quran. Kita tidak boleh membantah kepada orang tua. Terima kasih. Baiklah, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan kurangnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Berdiri kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Afina Safitri sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Dan di samping saya ada Sri Utami sebagai penyaji kedua dan notulen. Kepada teman-teman mohon diperhatikan dan jika ada pertanyaan tolong ditanyakan pada atas jawabannya. Ini adalah poster yang kami pilih, yaitu berbentuk slogan yang berisi hargai dan patuhilah kedua orang tua kalian. Kami memilih slogan ini yaitu karena sikap menghargai dan patuh yaitu merupakan sikap yang wajib diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga. Karena hal tersebut wajib yang bertanya, apakah ada surah lain yang berkaitan dengan akhlak berbakti kepada orang tua? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hesti kelompok 1. Apa akibatnya jika tidak menghargai kedua orang tua? Jawabannya, ketika kita sedang mengalami kesulitan di dalam hidup, kita akan susah dalam mendapatkan jalan keluarnya. Karena ketika kita menghargai kedua orang tua kita, segala tantangan itu akan mendapatkan jalan keluar dengan mudah. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Sri Utami. Tadi soalnya, apakah ada surat lain yang menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua? Jawabannya itu ada. Contohnya itu surat Al-Kahf ayat 15 dan surat Al-Luqman ayat 14. Apakah ada yang masih tidak paham? Ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada masing-masing kelompok
yaitu kita itu dapat menghargai dan menghormati orang tua dengan sebaik mungkin supaya ketika meninggal di sebuah kesusahan kita mendapatkan jalan keluar yang Kemudian lagi apa contoh berbuat baik? Contohnya ya, terus merawat orang tua, kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari materi berbakti kepada orang tua teman berbakti kepada kedua orang tua? mendapat keridhaan dari Allah. Ya, mendapatkan dari Allah. Terus Dimudahkan di segala urusan, memudahkan segala urusannya. disayangi masyarakat karena mulia, disayangi masyarakat karena mulia, Disayangi masyarakat karena akhlak yang mulia. mulia. Nah, jadi bagaimana kalian bisa menerapkan nilai-nilai berbakti kepada kedua orang tua dan kehidupan sehari-hari tadi? Dengan cara pertama membantu sesama. Kemudian ya kita membantu sesama. Katanya tadi berbaik kepada berakhlak, berbakti kepada orang tua agar disayangi oleh masyarakat, katanya tadi ya. Apalagi ia berkata sopan dan santun. Jadi kesimpulannya ya, pada hari ini dari materi berbakti kepada kedua orang tua, jadi bahwa berbakti kepada orang tua merupakan sikap yang harus dipatuhi, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian lagi karena apa? Ridhonya Allah, ridho orang tua tergantung pada ridho Allah. Ridhonya Allah baiklah, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita